Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian, sahabat keluarga Sakinah Channel yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembacaan hadis. Pada kali ini kita akan bacakan hadis kedua dari kitab Riyadhus Shalihin. Sebelumnya kita bacakan hadis yang pertama terkait dengan sungguhnya amal perbuatan itu terkait dengan niatnya dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dicontohkan dalam hadis itu seorang yang berhijrah diniatkan karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala karena memenuhi perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Namun ketika berhijrahnya untuk dunia yang hendak dia capai dan wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya dia hanya sebatas dia mendapatkan apa yang diniatkan itu. Kemudian untuk hadis nomor 2 kita mulai bacakan. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu Zaisun al-Ka'bata fa idza kanu bi baita'a minal ardi yusafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yusafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Qala yusafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia bertutur Rasulullah SAW bersabda, akan ada kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Namun baru saja sampai di suatu tanah lapang yang luas, mereka semua dari yang paling depan sampai yang paling belakang dibenamkan ke dalam perut bumi oleh Allah Ta'ala. Dan Aisyah melanjutkan, aku kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka semua dibenamkan dari yang berada di barisan terdepan hingga barisan terbelakang? Padahal di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang pasar dan ada pula orang-orang yang bukan golongan mereka. Beliau Rasulullah SAW menjawab, mereka semua dibenamkan dari yang terdepan sampai yang terbelakang. Kemudian kelak mereka dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Redaksinya dari Imam Bukhari. Kemudian ada beberapa penjelasan. Yang pertama terkait dengan Sayyidah Aisyah. Beliau diberi gelar Ummul Mukminin, yakni ibunya sekalian orang-orang mukmin, sebab beliau adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga beliau diberi nama Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini bukan putranya sendiri, tetapi putra dari Asma. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dinisbatkan kepada anak tiri beliau yang namanya Abdullah dari putra Asma. Adapun Aisyah radhiyallahu anha sendiri tidak mempunyai seorang putra pun.
Kemudian kandungan hadis yang pertama, pelajaran agar menjauhi orang-orang yang suka berbuat zalim, sekaligus peringatan agar tidak bergaul dengan mereka ataupun bergabung dengan perkumpulan orang jahat dan yang semisalnya. Hal ini supaya kita tidak turut terkena siksaan yang ditimpakan kepada mereka. Kemudian, siapa saja yang bergabung dengan suatu kaum secara sukarela dalam melakukan suatu kemaksiatan, maka dosa dan siksaan darinya akan ditimpakan pula kepadanya. Yang ketiga, ganjaran atau pahala perbuatan bergantung pada niat pelakunya. Yang keempat, pemberitahuan Nabi Muhammad SAW tentang berbagai hal gaib yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada beliau. Ini termasuk masalah keimanan yang harus diyakini, dan hal ini tidak boleh diabaikan hanya karena pemberitahuan hal tersebut disampaikan melalui hadis yang statusnya hadis ahad, walaupun hadis tersebut sahih. Bagaimanapun riwayat demikian merupakan hujah atau dalil bagi kita dalam masalah akidah dan hukum-hukum syariat. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, baik hadis ahad maupun hadis mutawatir. Demikian pembacaan hadis yang kedua ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan. Ya, kita mesti hati-hati dalam bergaul, dalam berkumpul. Jangan sampai kita terkena efek negatif dari karena kumpulnya kita dengan orang-orang zalim atau orang-orang yang jahat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.